Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya. Pada kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari komentar baik dari YouTube atau Instagram. Pertanyaan pertama dari Mbak Cucu ya. Mbak Cucu yang menanyakan tentang lafadz nawa itu, apakah lafadz nawa itu diniat wudhu, sholat dan lain sebagainya, itu hukumnya bagaimana? Apakah perlu kita melafalkan nawa itu? Apakah tidak? Oke, saya jawab menggunakan kitab yang biasa digunakan oleh orang Jawa dan orang Madura juga, yakni kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini menjelaskan tentang niat. Niat itu seperti apa sih? An-niyatuh mutlaqul qasdi. Al-qasdu. Kalau istilah mutlaqul qasdi sawaun qaranal fi'lu aula. Apakah kita wajib mengucapkan lafadz nawa itu? Kalau kita kolerasikan kepada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di dalam kitab Arba'in Nawawi juga ada di halaman pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan ila akhiril hadis maksud saya. Di situ ketika mereka berhijrah kepada Madinah, mereka tidak mengatakan lafadz nawa itu. Lafadz nawa itu sebenarnya dari mana? Lafadz nawa itu adalah konseptualisasi dari para ulama sholih seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Hambali dan lain sebagainya. Terus apakah wajib kita mengucapkan nawa itu saumagadin? Kalau di dalam kitab Kasifatus saja dijelaskan an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah salah satu pekerjaan yang dibarengkan, itu namanya niat. Nah, kalau kita mau melakukan besok tapi niatnya sekarang, niat sekarang itu bukan niat namanya, tapi azam, perlu diketahui. Wa mahalluha, di sini jelaskan wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi bukan di lisan dengan cara kita melafalkan nawa itu. Wa mahalluha al-qalbu. Karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Apakah kita menggunakan lafadz nawa itu ketika berniat itu tidak ada gunanya? Ada, pastinya. Di sini dijelaskan wa talaffudu biha, adapun melafatkan biha dengan niat sunnatun, yaitu sunnah. Jadi niat di dalam hati itu wajib ketika kita mau melakukan wudhu, adus, puasa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengucapkan melafalkan niat menggunakan lisan kita, itu sunnah hukumnya. Seperti itu. Jadi kalau pengen pahala double, menggunakan lafadz nawa itu saumagadin. Ini sedikit saya mempunyai sebuah cerita di sebuah masjid yang mana imamnya salah ketika ia mengucapkan nawaitu saumagadin an ada fardhi syahri ramadhani. Seharusnya ramadhani, dia mengatakan ramadhana, dan banyak orang-orang di luar sana yang mengucapkan nawaitu saumagadin an ada fardhi syahri ramadhana. Banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu kan. Itu salah sebenarnya. Itu sebenarnya harus dibaca saumagadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Harus dibaca nih. Harus jar menggunakan kasroh karena ada mudhof ilaih di situ. Dan sesuai dengan koridor yang dijelaskan oleh Alfiyah, di dalam Alfiyah yang dijelaskan wa jurra bil fathati ma lam yansarif ma lam yudaf aw yakubada al radif.
Jadi isim ghairu munsharif seperti lafaz Ramadhana dia akan dibaca fathah apabila lafaz Ramadhana itu tidak dimudhofkan dan tidak dimasukin al. Kalau lafaz Ramadhana tersebut kemasukan al atau Ramadhana tersebut dimudhofkan kepada lafaz yang lain, maka hukumnya tetap jar menggunakan kasroh. Seperti itu. Nah, lanjut kepada cerita yang awal. Jadi saya komplain kepada tokoh agama karena ada tokoh agama di daerah situ karena ada seorang imam yang mengatakan niat dan niatnya salah ketika menjadi imam di bulan Ramadan. Lalu sang tokoh masyarakat mengatakan, kalau kita menyalahkan orang lain yang mana beliau sudah mempunyai brand di dalam dirinya sebagai kiai, maka sangat sulit untuk kita merubah hal tersebut. Kata tokoh tersebut seperti itu. Terus saya tanya, terus bagaimana Pak Tokoh untuk menyelesaikan hal ini? Lalu Pak Tokoh masyarakat menjawab bahwasanya an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Tempatnya niat itu berada di dalam hati, sedangkan melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi kita mengucapkan lafaz nawaitu itu hukumnya sunnah. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian semua. Dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentar yang mungkin nanti akan saya jawab bila mana saya mampu menjawab pertanyaan dari Anda, karena saya bukan apa-apa sebenarnya, karena saya hanya ingin mensiarkan Islam melalui platform YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe video saya, dan tunggu video-video selanjutnya yang insya Allah akan saya akan membuat video-video yang lebih menarik lagi, lebih responsif lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dan saya akan belajar selagi saya tidak tahu, saya akan belajar dan saya akan menjawab sesuai permintaan dan keinginan Anda semua. Apabila ada komentar, silakan dicantumkan di bawah komentar ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.